Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najif Maulana. Saya dari kelas 2C, semester 2 tentunya, program studi pendidikan biologi, jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berisikan konten tentang cara membuat larutan. Larutan yang akan saya buat di sini adalah larutan NaCl atau larutan garam dengan konsentrasi sekitar 20%. Adapun tujuan dari saya membuat tugas ini adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua dan juga memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah teknik laboratorium. Oleh karenanya, tolong disimak videonya dan juga dipahami agar bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. All have ugly friends. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Oke teman-teman, sebelum kita praktik secara langsung untuk membuat larutan, kita perlu memperhatikan dulu jumlah zat pelarut yang dibutuhkan untuk membuat larutan ini. Nah, pada pembuatan larutan ini, kita akan membuat larutan sebanyak kurang lebih 100 ml dengan konsentrasi larutan 20% dan massa zat terlarut yang digunakan adalah sekitar 20 gram. Nah, sebelumnya kita harus menggunakan rumus perhitungan persen massa, yaitu dimana Anda dapat melihat sendiri rumusnya adalah zat terlarut dibagi dengan gram larutan dikali 100%. Nah, gram larutan ini merupakan penjumlahan dari gram zat terlarut ditambah dengan gram zat pelarut. Nah, gram zat pelarut di sini masih belum diketahui ya. Langsung saja kita ke proses pertama. Proses pertama yaitu dengan menuliskan persen masanya. Persen massa itu yang ini nih. Nah, kan 20% kan target kita. Tinggal ditulis persen masanya 20% sama dengan masukkan gram zat terlarutnya, yaitu sekitar 20 gram di bagian atas, dan dibagi dengan gram larutan, yaitu 20 gram ditambah dengan massa pelarutnya yang masih belum diketahui dikali dengan 100%. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita perlu untuk memindahkan ruas ya, memindahkan ruas, di mana yang akan kita pindahkan adalah bagian bawah ini yang 20 gram ditambah dengan jumlah zat pelarut yang masih belum diketahui ke ruas kanan. Begitu juga dengan 100% yang dikalikan dengan 20 gram dipindahkan ke ruas kanan. Nah, setelah dipindahkan hasilnya akan seperti ini, di mana 100% yang dikali di sisi kiri akan berubah menjadi bagi karena proses perpindahan ruas, dan kemudian 20 gram dan ditambah dengan zat pelarut akan pindah ke ruas kanan dan sifatnya akan menjadi kali ya. Maka jadinya adalah 20 gram ditambah jumlah zat pelarut yang belum diketahui dikali dengan 20% dibagi dengan 100% sama dengan 20. Nah, 20 di sini itu massa dari zat pelarutnya yang masih tetap ada di ruas kiri yang ini. Langsung saja. Sebelumnya kita harus mencari dulu kan jumlah dari si zat pelarut yang dibutuhkan. Karena kita ingin membuat sekitar 100 ml zat larutan. Nah, 100 ml larutan berarti kita perlu mencari nilai kira-kira 20 gram ditambah berapa yang hasilnya mencapai nilai 100 ml. Nah, tinggal kita cari 20 ditambah titik-titik ataupun tidak diketahui, kita lambangkan dengan X sama dengan 100. Nah, pindah ruaskan berarti X sama dengan 100 dikurang dengan 20. Nah, jadi di sini didapat bahwasannya jumlah zat pelarut yang dibutuhkan adalah sekitar 80 ml. Nah, oke, jika sudah dimasukkan, kita tinggal mengalihkannya ya. 80 ditambah dengan 20 dikali 20%. Nah,
Tapi seharusnya, mohon maaf, ini seharusnya diprioritaskan dengan ditanda kurung terlebih dahulu, dijumlahkan terlebih dahulu. Nah. Terus dikali dengan 20%, maka 100 dikali dengan 20% dibagi dengan 100%. Dibagi dengan 100%. Nah, untuk mempermudah, kita tinggal mencoret saja bagian bawahnya, ya. Karena sudah sama-sama 100, sama-sama 100. Nah, berarti ini 1% hasilnya, ininya tetap kan persennya 100%. 1% dikali dengan 20% hasilnya adalah 20%. Jadi 20% sama dengan, persamaan yang dihasilkan adalah 20% sama dengan 20 gram. Maksudnya di sini adalah jika kita mendapatkan 20% konsentrasi dalam 100 mili larutan NaCl, kita memerlukan 20 gram garam ataupun zat terlarut untuk memenuhi konsentrasi tersebut. Nah, hal ini juga didukung dengan sebanyak 80 ml air sebagai zat pelarutnya. Oke, lanjut kita akan membuat secara langsung karena sudah dikalkulasikan kebutuhan setiap massa dari penyusun larutannya. Baik teman-teman, kalau alat dan bahan sudah tersedia semuanya, kita akan langsung praktik saja dengan mengambil 20 gram garam. Nah, untuk setiap 1 sendok makan ini mengandung 10 gram garam, ya. Berarti kita butuh 2 sendok. Nah, langsung saja kita masukkan. Ya. Lakukan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan jumlah sekitar 20 gram. Oke. Jika sudah dimasukkan zat terlarutnya sekitar 20 gram tadi, Anda tinggal mengaduknya secara merata hingga garam itu benar-benar terlarut dan menyatu dengan zat pelarutnya. Nah, kita homogenkan dengan diaduk hingga benar-benar tidak berwujud si garamnya. Jika sudah selesai mengaduk hingga berhasil dihomogenkan antara air dengan garam, maka hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah larutan NaCl dengan konsentrasi sekitar 20% sebanyak 100 mili hasilnya, teman-teman. Begitulah tata cara pembuatan larutan yang baik dengan benar. Nah, di sini saya menggunakan larutan dengan konsentrasi 20% dan bisa diaplikasikan tergantung minat dan juga kebutuhan Anda masing-masing. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.